Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Hariri dari kelas reguler A PBSI semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS morfologi. Baik, untuk soal yang pertama ada menganalisis teks dengan proses afiksasi. Di sini bernama termasuk ke dalam prefiks jenis afiks produktif. Bernama terdiri dari dua fonem bersama nama. Kata dasarnya bernama, kata asalnya nama. Bernama termasuk ke dalam kelas kata nomina, maknanya yang menanyakan seseorang mempunyai nama. Terus ada tersenyum termasuk ke dalam prefiks awalan jenis afiks produktif. Kelas kata tersenyum yaitu verba yang menunjukkan seseorang sedang senyum maknanya. Terus ada sepasang terdiri dari dua fonem yaitu se sama pasang, termasuk ke dalam prefiks awalan jenis afiks produktif. Kelas kata sepasang yaitu nomina, maknanya yang menunjukkan seorang dua. Terus ada bagian termasuk ke dalam sufiks akhiran jenis afiks produktif. Kelas kata bagian nomina, maknanya yang menunjukkan yang berkelompok. Terus ada tulisan terdiri dari dua morfem, tulis samaan, kata dasarnya tulisan, kata asalnya tulis. Termasuk ke dalam kelas kata verba, maknanya perbuatan yang memakai alat. Terus ada izinkan termasuk ke dalam sufiks akhiran jenis afiks produktif. Kelas kata izinkan nomina, maknanya sesuatu yang diperbolehkan. Terus ada penggabungan termasuk ke dalam simulfiks awalan dan akhiran jenis afiks produktif. Maknanya pembangunan, maknanya nomina. Maknanya kelas kata nomina, maknanya tindakan yang berkelompok. Terus ada melahirkan termasuk ke dalam simulfiks awalan dan akhiran jenis afiks produktif yang terdiri dari tiga fonem melahirkan. Kata dasarnya melahirkan, kata asalnya lahir. Termasuk ke dalam kelas kata verba, maknanya proses mengeluarkan sesuatu. Terus ada kebijaksanaan, kata dasarnya, kata asalnya bijaksana. Termasuk ke dalam simulfiks awalan dan akhiran jenis afiks produktif. Kelas kata kebijaksanaan adalah adjektiva, maknanya yang menunjukkan entitas atau sifat. Terus ada afiks improduktif yaitu infiks atau sisipan. Di sini yang saya analisis, hasil analisis saya ada R yaitu seruling. Kelas kata R termasuk ke dalam nomina, maknanya perbuatan yang melakukan alat atau yang bisa disebut sebagai
alat musik. Terus ada infix atau sisipan M, yaitu gemetar. Kelas katanya sifat, maknanya perbuatan yang menunjukkan efektivitas yang mengguncang. Tadi yang saya jelaskan, R sama M adalah jenis afiks improduktif yang termasuk ke dalam jenis afiks usang atau yang jarang digunakan, seperti seruling dan gemetar. Selanjutnya lanjut ke nomor 2, yaitu menganalisis teks dengan proses reduplikasi. Baik, hasil analisis yang saya tulis di sini ada buku-buku termasuk ke dalam jenis dwilingga atau reduplikasi utuh. Jenis reduplikasi penuh yang menggunakan jamak lebih dari satu, artinya maknanya banyak. Terus ada baik-baik termasuk ke dalam reduplikasi utuh, maknanya yang menunjukkan sifat intensitas atau sering. Terus ada kotak-kotak termasuk ke dalam jenis reduplikasi utuh atau penuh, maknanya jamak lebih dari satu atau banyak. Terus ada ramah tamah termasuk ke dalam jenis proses perubahan fonem, maknanya yang menunjukkan sifat yang ramah ke sesama atau bisa disebut maknanya sopan. Terus ada gerak-gerik termasuk ke dalam jenis proses perubahan fonem, maknanya adalah menunjukkan aktivitas yang bergerak. Terus ada keputih-putihan. Reduplikasi melalui proses imbuhan yang menunjukkan lebih dari satu. Terus ada nyanyi-nyanyian. Reduplikasi perubahan bunyi menunjukkan seseorang yang melakukan aktivitas terus-menerus. Terus ada berjalan-jalan. Reduplikasi melalui proses imbuhan menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan atau sering, termasuk nyanyian termasuk ke dalam imbuhan tadi. Maaf Bu. Terus ada berjalan-jalan juga masuk ke reduplikasi melalui proses imbuhan, maknanya aktivitas yang sedang dilakukan atau yang sering dilakukan. Terus ada pertengkaran termasuk ke dalam reduplikasi proses afiksasi atau yang bisa disebut melalui proses imbuhan, maknanya yang menunjukkan aktivitas yang terus-menerus. Selanjutnya ke soal nomor 3, yaitu menganalisis teks dengan proses pemajemukan. Di sini hasil analisis saya ada tanya jawab termasuk ke dalam pemajemukan unsur setara. Makna tanya jawab menunjukkan aktivitas yang bertanya dan yang menjawab. Terus ada bujuk rayu termasuk ke dalam bentuk unsur setara juga bisa Bu. Idiomatik juga bisa. Makna bujuk rayu kegiatan untuk membujuk dan merayu, maknanya saling tarik menarik.
Terus ada kembang perawan termasuk ke dalam pemajemukan makna idiomatik. Maknanya menunjukkan wanita cantik yang masih perawan. Terus ada canda tawa termasuk ke dalam pemajemukan makna idiomatik. Maknanya yang menunjukkan aktivitas tertawa bersama dan bergurau. Terus ada sabda alam termasuk ke dalam pemajemukan idiomatik yang menyampaikan tentang alam. Terus ada cahaya ilmu, yaitu termasuk ke dalam jenis pemajemukan makna idiomatik. Maknanya ilmu sebagai petunjuk. Cahaya ilmu juga bisa masuk ke dalam pemajemukan bentuk utuh cahaya ilmu. Selanjutnya ke soal nomor 4, yaitu menganalisis struktur dengan proses morfofonemik. Di sini ada memancarkan, yaitu termasuk ke perubahan fonem karena menasal bertemu pancarkan, jadi perubahan huruf P menjadi M. Terus ada memaksa termasuk ke dalam perubahan fonem, yaitu menasal kata asalnya paksa, perubahan fonemnya P menjadi M. Terus ada memfoto, menasal plus foto atau menasal dan foto, perubahan fonemnya yaitu M. Terus ada menghiasi termasuk ke dalam jenis morfofonemik perubahan fonem, yaitu menasal dan kata asalnya hias, kata asal hias, perubahan fonemnya menasal menjadi menghiasi. Terus ada mengekor, yaitu termasuk ke dalam jenis morfofonemik penambahan fonem. Mengekor menasal, penambahan fonem E jadi mengekor. Terus ada melahirkan, yaitu termasuk ke dalam jenis proses hilangnya fonem, yaitu hilangnya menasal, huruf nasalnya hilang, jadi melahirkan, bukan melahirkan atau mengelahirkan. Terus ada mengangguk, termasuk ke dalam jenis morfofonemik hilangnya fonem karena kata asalnya ngangguk. Terus ada menyanyikan, termasuk ke dalam jenis morfofonemik hilangnya fonem karena menasal, menyanyikan. Bingung Bu, menyanyikan masuk ke perubahan fonem atau hilangnya fonem. Terus ada pesawahan, yaitu termasuk ke dalam morfofonemik hilangnya fonem karena penasal huruf nasalnya hilang, jadi pesawahan. Terus ada meramaikan, menasalnya huruf nasalnya hilang, jadi meramaikan. Terus ada meratukannya, termasuk ke dalam jenis morfofonemik hilangnya fonem karena menasal dan huruf nasalnya hilang, jadi meratukannya. Disclaimer, mohon maaf Bu, tadi dari soal nomor 1
terdiri dari dua fonem. Maaf Bu, salah, harusnya terdiri dari dua morfem. Saya baru ingat, maaf Bu, harusnya tadi nomor 1 itu contohnya seperti bernama terdiri dari dua morfem, yaitu bersama nama. Terus tersenyum terdiri dari dua morfem, yaitu ter sama senyum. Terus sepasang terdiri dari dua morfem, yaitu se sama pasang. Terus masih banyak lagi, maaf Bu, disclaimer. Mungkin cukup sekian hasil video atau hasil tugas presentasi yang telah saya analisis dari tugas UAS morfologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.